setelah tragedi di situ. Kalau bisa harus kita kebiarkan dakwah. Kan tujuan PKI, misi PKI agar kita tidak berkumpul di situ. Agar tidak berkumpul lagi umat Islam, maka diteror dengan segala macam cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan ini Allah satukan satu cinta, mempertemukan antara Al-Fakir Gus Azhar Al-Wahhab, Gus Idris Al-Marbawi, dan juga Ustadz Muhammad Iqmal Lubis dari Riau. Dan di kesempatan ini, subhanallah, tanpa kita rencanakan awalnya, kita juga ada acara di Lampung, dan Gus Idris sendiri juga ada acara di Lampung. Dan akhirnya kita janjian juga, Ustadz Iqmal janjian dengan Gus Idris melalui WhatsApp karena sudah sama-sama di Lampung. Akhirnya Allah temukan, Allah jodohkan dalam pertemuan yang sangat sempurna. Ini ada Gus Azhar Al-Wahhab. Beliau adalah praktisi spiritual, dan juga beliau juga Gus Idris yang kita tahu sendiri YouTube-nya ya, dan juga ada Ustadz Iqmal. Dalam pertemuan ini ada nasihat-nasihat sedikit dari beliau. Gus Idris bisa, ya, ibarat kita ini mempertemukan antara Gus Azhar dengan Gus Idris, subhanallah. Kalau Ustadz Iqmal sudah biasa ketemu, ini mempertemukan antara Gus Idris dengan Gus Azhar. Sama-sama spiritual nih. Jadi gimana Gus Idris? Alhamdulillah sehat. Semua atas kehendak Allah, atas izin Allah. Di luar skenario kita bisa berjumpa dengan Habib Ustadz Iqmal, juga dengan beliau Ustadz Gus Azhar. Masya Allah, itu suatu anugerah. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan dengan orang-orang soleh, ya, dibarengi turunnya rahmat ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bahagia sekali bisa memandang wajah Habib, memandang wajah Gus Azhar, Ustadz Iqmal Lubis. Ini suatu kebahagiaan yang tiada gantinya, Habib. Masya Allah, alhamdulillah. Gus Azhar, gimana? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah limpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya, sehingga Allah memberikan nikmat pada detik ini, menit ini yang tidak terduga-duga. Semua itu kembali kepada apa yang disampaikan oleh Gus Idris, bahwasanya ini ada suatu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya dipertemukan dengan perantara Habib Syekh dengan Ustadz Muhammad Iqmal Lubis. Dengan segala kerendahan hati, saya tidak bisa bercakap apa-apa. Yang ucapkan insyaallah, moga-moga pertemuan ini menjadikan sesuatu ukhuwah Islamiyah silaturahim, memperkuat hati batiniah kita sampai kita bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita majelis ini mendatangkan rahmat maghfirah, ilmu yang manfaat, yang barokah, dan selamat atas segala urusannya fid dunya wal akhirah. Moga-moga Gus Idris pun diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan hajat-hajatnya yang ada di dunia, yang zahir maupun yang batin, diberikan kemakbulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ustadz Iqmal, tambahan? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi sebenarnya yang disampaikan beliau udah lengkap, panjang lebar, komplit oleh Habib Habib Syekh, juga guru kita Gus Idris, Gus Azhar, itu udah komplit. Ana cuma penutupan aja, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah iman Islam dalam jalan dakwah ini, kekuatan zahir batin. Allah menangkan kita dalam setiap langkah juang kita fid dunya wal akhirah, sehingga kita bisa berjumpa kelak dengan kekasih yang kita rindukan, para ulama, para solihin, dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, meskipun setelah ini nanti kita akan berpisah kembali, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kelak dalam pertemuan yang lebih baik, insyaallah. Panjang durasinya, Pak. Iya. Ini ada tambahan sedikit ya tentang bagaimana pandangan dari Gus Idris tentang terjadinya, karena kita ini masih di Lampung, Gus.
Kita masih di Lampung. Kemarin terjadi salah satu seorang ulama besar, Syekh Ali Jabir. Ini Gus, Syekh Ali Jabir. Antum tahu sendirilah, beliau itu ulama yang lembut Gus. Ulama yang lembut. Kok ada aja sampai orang naik ke panggung lalu menusuk. Niatnya juga mau menusuk leher. Ternyata kena tangannya. Nah, ini terjadi di Lampung. Ini menurut antum gimana Gus? Sedangkan antum sendiri ada acara di Lampung. Ya. Siapa lagi yang membenci ulama kalau bukan PKI? Karena PKI anti ulama, anti agama. Ya, dari dulu sudah kita tahu seperti itu, Habib. Ya. Apalagi beliau, kenapa kok beliau? Kita tahu sendiri, beliau salah satu aktivis di 411 dan 212. Ya tahu sendirilah seperti beliau siapa. Mana mungkin orang gila? Isunya kan orang gila, Habib. Ini yang bikin geram di sini. Kalau orang gila, logikanya yang ditusuk harusnya orang yang di depan. Iya kan? Kenapa kok langsung tertuju ke Syekh Ali Jabir di situ? Itu yang membuat kita muskil di sini, yang membuat kita geram di sini. Dan ternyata tusukan itu juga terlatih juga. Sangat-sangat terlatih. Ya, maka dari itu ayo kita perketat penjagaan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita yang betul-betul istiqomah. Ya, yang betul-betul istiqomah berjuang li'ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala, itu yang harus kita bela, harus kita jaga. Karena yang anti agama siapa lagi musuh kita kalau bukan PKI? Ya, yang membenci ulama, yang ingin membunuh ulama itu adalah PKI. Itu yang membuat kita geram di situ aja, Beb. Kalau dia gila, mana mungkin punya akun Instagram. Pandai main musik, hafal dia musik, pinter, kita kalah kita. Ya. Main laptop, hacker dan sebagainya, pinter sekali, ya Allah ya Karim. Lagi-lagi isu gila, Dan yang membuat kita geram lagi ada statement lagi itu di YouTube Ustaz Iqmal, mungkin antum tahu. Ustadz Abu Janda Al-Tololi itu, ya. Yang radikalisme, isu-isu itu, terorisme dan lain sebagainya itu. Kita nyimak pas kita nyantai-nyantai, itu yang buat kita geram. Jadi kesimpulannya gini, Habib. Setelah kejadian itu kami sepakat akhirnya kan kita nggak bikin tabligh akbar nih ya di Lampung karena waktu juga terbatas. Akhirnya kami telepon sahabat-sahabat kami yang ada di Lampung, termasuk pejabat-pejabat pemerintahan setempat ya, mulai dari Pak Lurah, Camat, ya telepon, ayo kita bikin gelar akbar sekalian. Alhamdulillah pas ada antum, Habib. Pas ada antum cocok sekali. Jadi saya minta nanti kepada beliau Ustadz Iqmal, Habib Syekh, Ustadz Azhar, supaya juga memberi pengarahan kepada masyarakat khususnya Lampung supaya menambah mahabbah, cinta kepada para ulama-ulama kita setelah tragedi di situ. Kalau bisa harus kita kebiarkan dakwah. Kan tujuan PKI, misi PKI agar kita tidak berkumpul di situ. Agar tidak berkumpul lagi umat Islam, maka diteror dengan segala macam cara. Semakin kita diteror harusnya akan semakin kita, ini suatu anugerah. Ada beliau ini suatu anugerah bagi kami, Masya Allah. Beliau yang istiqomah dari panggung ke panggung, dakwah yang sesuai dengan porsinya, ahlinya, pakarnya. Ini suatu anugerah bagi kami. Kami mengadakan tabligh akbar, ada Ustadz Iqmal, ada Habib Syekh, juga ada beliau Gus Azhar. Mudah-mudahan beliau nanti menjadi singa-singa podium. Ya, Insya Allah, amin ya Rabb. Sehingga menjadi masyarakat Lampung khususnya lebih cinta lagi kepada ulama-ulama yang betul-betul istiqomah memperjuangkan ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kami. Habib, terima kasih. Menurut Gus Azhar, dengan terjadinya Syekh Ali Jabir yang ditusuk, ditikam oleh katanya si orang gila, menurut antum gimana ini? Ya, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Gus Idris, bahwasanya siapa yang membenci ulama para habab ya hanya golongan para PKI. Tetapi kalau dilihat dari sudut proses di mana kejadian, melihat dari langkah dari pelaku, itu memang posisinya suruhan dari seseorang, yang seseorang itu adalah golongan PKI. Setelah saya telusuri, beliau itu memang benar-benar golongan PKI, dan posisinya saya pun punya fotonya. Si anak pemuda ini membawa bendera PKI bersama rombongannya. Nanti akan saya kirim melalui Habib Syekh, karena perkara ini lebih banyak yang terjun Habib Syekh untuk mengetahui sesuatu hal-hal yang terjadi di media begitu. Menurut Ustadz Iqmal, ini nih, ini Ustadz satu, Ustadz radikal. Aduh, kalau sudah bicara tentang PKI menggebu-gebu. Gimana ini? Udah panjang lebar tadi, udah cukup. Cuma anda pesannya singkat aja. Ini pertama musibah buat kita umat Islam, tapi kita ambil pelajaran dari sini. Buat para pemuda-pemuda Islam, buat para pejuang Islam, buat umat Islam semuanya, mulai sekarang antum siapkan pedang di rumah masing-masing. Antum siapkan pedang di rumah masing-masing. Ya, jaga ulama kita, jaga habaib kita. Ini orang-orang kafir sudah melakukan perang terbuka sama kita.
Mereka itu bekerja untuk iblis, mereka bekerja untuk setan, mereka bekerja untuk berebut masuk neraka jahanam. Kalau mereka begitu semangat untuk berlomba-lomba masuk dalam neraka, maka kalian, kita umat Islam harus lebih bersemangat, harus lebih berani mati, harus lebih berebut mati untuk membela kebenaran, membela ulama kita, membela habaib kita, harus berlomba-lomba mati untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, mulai sekarang antum semua siapkan pedang di rumah masing-masing, siapkan pedang. Karena dulu ulama-ulama kita, pahlawan kita pernah berkata, kalau kalian tidak mau disembelih gratis oleh orang-orang PKI, maka kalian sembelih duluan untuk orang PKI. Gitu. Jadi mulai sekarang siapkan mental, siapkan fisik, siapkan segalanya. Ini insya Allah tidak lama lagi kejayaan Islam akan tiba. Tapi ingat, kejayaan tersebut tidak akan terbuka tanpa kita berkorban terlebih dahulu. Berkorban harta, berkorban pemikiran, berkorban keringat, berkorban darah, bahkan berkorban nyawa. Masya Allah, penjelasan-penjelasan dari beliau. Ada yang ingin ditambahkan Gus Idris? Intinya kalau dari kami cukup, sudah Habib sudah luar biasa beliau. Ayo jaga persatuan, rapatkan soft ya, rapatkan soft, rapatkan barisan. Ayo kumpul bersama orang-orang soleh, kumpul bersama para ulama-ulama. Ingat jasa para ulama untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI ini tidak lepas dari darah para ulama. Oleh karena itu, ayo kita ikuti ulama-ulama yang betul-betul istiqomah, bukan ulama-ulama yang bisa dibeli, bukan ulama-ulama yang imanuhum fi amplopihim, ya, bisa merubah hukum-hukum itu. Yang wajib jadikan haram, yang haram jadikan wajib, kan banyak. Imanuhum fi amplopihim kan. Maka dari itu ayo ikuti ulama yang betul-betul nggak mempan diri riswah, ulama yang betul-betul kuat memperjuangkan agama Islam, yang hak, yang batil dan batil. Itu saja pesan kami untuk menyambut kejayaan umat Islam sebentar lagi, kata Ustaz Imam Lubis. Berarti kita harus siap berdarah-darah. Kita harus siap berdarah. Kita siapkan apa yang perlu kita siapkan. Untuk Gus Azhar ada tambahan dikit? Tambahan. Pesan saya kepada seluruh para pejuang-pejuang Islam, terkhusus para pemuda-pemuda Islam yang mencintai para habaib, alim ulama, para masyayikh, para guru-guru yang mulia dimanapun, siap lindungi seluruh para habaib dimanapun, jangan sampai lalai, karena PKI itu menyerang pada sepertiga malam, seperti jam 1, jam 12, antara jam 2. Posisinya ini lagi melakukan perkumpulan ini sudah direncanakan di setiap pondok akan dimasuki oleh para PKI. Maka untuk seluruh para jawara pendekar-pendekar di Indonesia, siap lindungi para habaib, alim ulama, para guru-guru kita. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita kendor. Siap kita berjuang untuk agama Allah, siap berjuang untuk para guru-guru kita yang mulia, yang insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan barokah dari perantara para alim ulama, para guru-guru kita. Disitulah kita akan mudah mendapatkan sesuatu kesafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-Fakir meminta maaf sebesar-besarnya jika ada suatu kekurangan dari ucapan awal dari sampai akhir. Semoga kita mendapatkan suatu ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tadi dari beliau pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita enggak, Gus Azhar juga cuma melihat channel Gus Idris, dan Gus Idris mungkin juga mengenal channel Gus Azhar, dan saya pribadi ya channel saya Habib Syahral tentang Habib Rizik, tentang Habib Bahar, tentang Habib Rizik, tentang Habib Bahar. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan orang-orang sakti, dengan orang-orang Masya Allah, ya, dengan orang-orang spiritual. Ini pertemuan radikal namanya. Pertemuan radikal. Dan ini pertemuan radikal. Ya, pertemuan radikal. Ada ulama muda, ada ulama muda. Ya Allah, ini pertemuan subhanallah. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dari kami. Tetap kita satu komando, mencintai, membela, mengikuti arahan dari beliau Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Dan terus untuk kalian semua pecinta, pembela ulama, pembela habaib, jaga ulama habaib kita. Karena PKI sudah terang-terangan sekali untuk menusuk ulama, ya, untuk mengejar ulama. Jadi hati-hati untuk semuanya. Untuk santri-santri, perketat benteng pondok pesantren. Hati-hati pokoknya. Mungkin ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.